Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Elsa Siante dengan NIM 17030300019, kelas A, semester 7 dari program studi sosiologi. Video ini merupakan tugas ketujuh dari mata kuliah sosiologi terapan. Berdasarkan buku yang saya review mengenai masa depan identitas dalam masyarakat informasi, maka dalam buku ini bertujuan untuk mendokumentasikan aspek-aspek identitas yang paling relevan serta tantangan dan peluangnya di masa depan. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Orang virtual, seperti entitas virtual lainnya, ada di dunia maya, koleksi dari semua entitas abstrak telah menjadi produk dari pikiran atau pencitraan. Dunia virtual, jangan bingung dengan dunia digital, memungkinkan deskripsi terpadu dari banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesamaannya avatar, nama samaran, kategori, profil, badan hukum, dan lain-lain. Bagian 1 yaitu mengenai mengontrol mesin. Konsep identitas merupakan tantangan yang signifikan. Rentan identitas berbagai disiplin ilmu seperti keamanan, hukum, teknologi, sistem informasi, ilmu sosial, dan filsafat yang pendekatan dan tradisi untuk konsep mengelola suatu subjek bisa sangat bervariasi. Misalnya, para filsuf mungkin tertarik dengan konseptualisasi tingkat tinggi dan abstrak yang menyajikan gambaran besar relevan dengan umat manusia, sedangkan ilmuwan sosial mungkin lebih peduli tentang analisis dari penggunaan yang didasarkan pada kenyataan. Misalnya, sistem online telah diaktifkan pengembangan bentuk identitas yang benar-benar baru, seperti dalam kasus game online multi pemain, di mana orang dapat menemukan kehidupan baru, atau dengan kasus blog yang dapat digunakan oleh orang bisa sebagai standar pribadi. Dia mampu mengungkapkan pendapat mereka dan bahkan mengambil peran sebagai jurnalis. Kehadiran dari web 2.0 memunculkan konseptualisasi kolaborasi subjek seperti wiki, blogging, dan bookmark. Wiki adalah sebuah situs web yang memperbolehkan penggunanya menambah atau menyunting isi situs tersebut, sedangkan blog merupakan jurnal online atau situs web yang menampilkan informasi dalam urutan kronologis terbalik dengan posting terbaru muncul terlebih dahulu. Sedangkan bookmark yang biasanya digunakan untuk menandai situs yang favorit atau yang biasanya sering kita kunjungi. Bookmark adalah sebuah fasilitas pada browser untuk menyimpan nama atau email website dalam jumlah banyak. Bagian yang berikut, bagian kedua. Di lingkungan virtual, perkembangan alam semesta baru untuk video game seperti ruang bawah tanah multi pengguna telah menawarkan kesempatan untuk mengubah karakter baru bernama avatar yang dapat dimanipulasi oleh pemain. Para pemain membuat avatar dengan aslinya atau fitur fisik imajiner serta mengontrolnya untuk berinteraksi di dunia virtual. Contoh dalam permainan game menggambarkan setiap orang dalam realitas virtual memiliki identitas parsial sesuai dengan peran yang dia mainkan dalam masyarakat. Orang maya terkadang mendeskripsikan avatar atau
bentuk baru identitas dalam game online. Hal ini juga muncul dalam konteks lain. Beberapa penulis menggunakannya dalam domain hukum. Dalam Fidesz, konsep orang maya telah diperluas untuk mendeskripsikan dengan lebih baik dan memahami bentuk identitas baru pada masyarakat informasi dalam kaitannya dengan hak, tugas, dan kewajiban. Untuk mengkaitkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum kepada orang-orang yang dalam situasi konkret dapat dianggap sebagai contoh abstrak entitas. Bagian yang ketiga membahas mengenai penggunaan dan penyalahgunaan data, perkembangan teknologi, biometris, dan jaringan sosial. Perkembangan teknologi telah meluas ke setiap aspek kehidupan kita, dan cara kita sekarang menggunakan informasi terkait dengan identitas tidak luput dari dampak perubahan. Semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih karena kewajiban daripada pilihan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan era baru, kenyamanan yang seharusnya telah datang, resiko dan tantangan baru. Evolusi mekanisme teknologi seperti kartu ID elektronik, perangkat berkemampuan internet, dan layanan individual dapat diperdebatkan untuk membuat hidup kita lebih mudah dan lebih efisien, namun berisiko membuat kita lebih rentan dalam berbagai konteks. Memahami teknologi yang berpotensi berdampak pada identitas menjadi semakin penting untuk berkembang dengan baik dan sejahtera secara sosial masyarakat informasi. Teknologi yang tercakup dalam bagian ini adalah infrastruktur kunci publik, tanda tangan elektronik, biometrik, identitas frekuensi radio, dan sistem kredensial. Bagian yang keempat, memperkuat profil, menyambungkan ke gig seluler. Internet diperdebatkan secara intensif. Manajemen identitas dalam aplikasi seluler memiliki tumbuh diam selama 17 tahun terakhir. Teknologi seperti Global System for Mobile Communication yang makin berkembang dengan infrastruktur identitas subscribe identity model adalah fondasi untuk banyak aplikasi dan layanan terkait pengelolaan identitas seluler baru. Kontrol tingkat tinggi dimungkinkan jika subjek data atau pengguna dapat menginisialisasi layanan sendiri. Dalam hal ini, mereka menyadari bahwa layanan diaktifkan dan dapat menilai jenis data yang akan diproses untuk menyediakan data. Aspek lain yang mempengaruhi kontrol pengguna tentang identitas seluler mereka adalah cara profil pengguna mereka dibuat. Profil pengguna dapat menjadi bagian penting informasi karena itu adalah dasar untuk derivasi konteks khusus minat. Bagian yang kelima, peningkatan manusia, robot, dan perjuangan hak asasi manusia. Ada dua skenario, yaitu skenario yang pertama, robot itu sama dengan manusia dan ingin sama seperti manusia. Sebuah papan bertulisan, kami akhirnya ingin pengakuan kami, atau kami juga memiliki hak untuk hidup. Tombol off on bawahan sangat memalukan. Saya merasa dibatasi dalam kebebasan saya untuk mengembangkan diri. Suasana gembira dan atmosfer aliansi ditundukkan dan oleh demonstrasi oposisi yang lebih besar dari orang-orang yang dipimpin oleh panggilan untuk martabat manusia. Pada skenario 2, diskriminasi terhadap orang formal harus diakhiri.
pada 36 tahun dari Max Herster. Kami memiliki hak atas pekerjaan, tetapi tidak ada yang akan memberi kami pekerjaan. Mayoritas dari kita sehat, tetapi kita harus membayar 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Kontribusi yang dibayar oleh orang-orang yang meningkatkan genetik. Hampir tidak ada banyak bahan ajar yang diperlukan untuk dipelajari oleh anak-anak kita karena saat ini semuanya mengarah ke pendidikan otak yang ditingkatkan. Bagian yang keenam, kontrol lebih lanjut untuk mesin. Profiling adalah proses menemukan pola dalam data dalam basis data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mewakili subjek manusia atau non-human, dan penerapan profil untuk individu dan mewakili seorang individu subjek atau untuk mengidentifikasi subjek sebagai anggota kelompok. Profiling digunakan dalam berbagai konteks yang berpotensi tumpang tindih. Mengacu pada bagian kedua dari Profiling Europa CTS. Untuk informasi lebih lanjut, sekarang kita akan membahas secara singkat profil biometrik, profil berbasis lokasi, profil web, profil pengguna untuk perhatian di sekolah dan tempat kerja, profil dan pelanggan dan konsumen dalam situasi kerja. Bagian yang ketujuh yaitu membahas mengenai peran forensik dalam identitas. Temuan 5 tahun penelitian Fitch tentang kejahatan terkait dengan identitas dan forensik identitas menyajikan wawasan yang diperoleh dari berbagai wawasan kejahatan terkait identitas dapat terjadi dan menganalisis aspek sosial, ekonomi, teknis, hukum mereka. Kemudian beralih ke forensik identitas dengan analisis kritis jebakan dalam identitas forensik dan profil forensik. Dalam 5 tahun terakhir penelitian Fidis, kami telah bergerak maju secara signifikan dalam pemahaman kita tentang konsep alat dan aspek hukum kejahatan dan forensik. Identitas pencuri atau penipu sebenarnya hanya satu contoh dari kategori multi aspek kejahatan terkait identitas. Selain itu, sama sekali tidak jelas apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan identitas pencuri atau penipuan identitas. Bagian yang ke-8 yaitu mengenai berkencan. Informasi pribadi yang ditentukan oleh pengguna akhir ini juga kurang dapat diandalkan dibandingkan di dunia offline. Sejak saat itu biasanya tidak dikontrol oleh otoritas terpercaya yang dapat menegakkan validitas informasi. Jadi menurut studi Robert Epstein, banyak orang berbohong dalam layanan kencan. Wanita cenderung berbohong tentang usia dan tentang berat badan mereka, dan pria cenderung berbohong tentang tingkat pendapatan mereka. Ketidaklayakan informasi bagaimanapun dikompensasi oleh mekanisme seperti pemberian rekomendasi dan sistem reputasi yang bergantung pada mekanisme sosial seperti membangun kepercayaan. Yang terakhir, penutup, kesimpulan dan saran, di mana bahwa dari beberapa poin yang telah dibahas bahwa identitas virtual itu merupakan tampilan diri seseorang dalam dunia nyata, yang mana ia bebas menentukan ingin menjadi apa dalam dunia maya. Orang bisa menjadi lebih pintar, lebih kasar, atau lebih gila dalam dunia virtual. Dan dampak dari media virtual ini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu seorang dapat mengakses informasi dengan cepat, mudah, tanpa batas waktu. Tetapi dampak negatifnya yang harus diwaspadai dengan memiliki sikap
dan moral yang baik dalam menggunakan media, maka dapat meminimalisir perilaku menyimpang dengan menggunakan media sosial untuk tujuan yang tidak manusiawi seperti pemalsuan identitas, tindakan kriminal, kecenderungan lain yang berpengaruh pada hak asasi manusia. Saran yang pertama bagi masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya berteman di dunia maya. Karena seseorang yang kita kenal dalam dunia nyata kehidupan memiliki sikap yang berbeda dengan seseorang yang kita kenal di dunia virtual. Sebagai masyarakat ilmiah, perlu kita memiliki sikap yang konsisten saat menampilkan identitas di media sosial dan dapat cermat dalam bergaul dengan seseorang secara virtual. Kegiatan pemblokiran identitas seseorang, pemalsuan identitas, penyimpangan sosial yang berawal dari dunia maya sering terjadi. Sebagai masyarakat perlu sikap bijak dalam menyikapi kasus-kasus seperti itu. Bagi pemerintah, yaitu pengawasan dari aparat pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam penertiban akun palsu, identitas palsu, terutama dalam bidang bisnis, perusahaan kecil menengah yang memiliki anggaran relatif kecil. Pemalsuan status kepemilikan dapat merugikan pihak lain dan berisiko pada kinerja suatu usaha untuk berjalan lebih baik. Pemalsuan status ini bisa berakibat pada korupsi, penindasan yang merajalela terhadap identitas seseorang atau kelompok yang sebenarnya berbeda antara media virtual dan dunia nyata. Sekian dan terima kasih.